Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah terus melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Saat ini pun kami dimungkinkan lagi untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 8-11. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudaraku, adapun tema kita yakni hidup menurut kehendak roh. Dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat atau orang-orang Kristen di kota Roma itu, di mana jemaat yang hidup di tengah-tengah kota metropolitan, pusat ilmu, pengetahuan, peradaban, kebudayaan, bahkan segala apapun yang masuk ke kota Roma, termasuk memberikan dampak yang negatif kepada kehidupan penduduk kota Roma. Jadi di sanalah juga kehidupan berhala-berhala, perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan juga tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat di kota Roma. Oleh karena itu Rasul Paulus sangat ingin orang-orang Kristen tetap mampu memperlihatkan jati dirinya, kehidupan keimanannya, kekristenannya di tengah-tengah kehidupan yang dikelilingi oleh hal-hal yang dipenuhi oleh hawa nafsu manusia semata-mata. Saudara-saudaraku, jika Rasul Paulus di sini membandingkan cara hidup dari dua kelompok manusia, yang pertama adalah hidup menuruti kehendak daging. Dikatakan di sini bahwa kehidupan yang mengikuti keinginan daging artinya orang-orang mengikuti selera kemauan dari kedagingannya yang membawa kenikmatan, yang bisa membawa mereka hidup menuruti hawa nafsunya semata-mata. Dan yang kedua, dari kelompok orang-orang yang mengikuti kehendak roh, hidup di dalam roh. Inilah kontras antara dua kelompok orang yang mengikuti keinginan daging dan yang mengikuti roh Allah. Saudara-saudaraku, dikatakan di ayat 8, mereka yang hidup dalam daging
tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya, setiap orang yang hanya ingin mengikuti selera kedagingannya, kenikmatan dari hawa nafsu kedagingannya, adalah orang-orang yang tidak menuruti apa yang dikehendaki Allah, karena mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu mereka semata-mata. Dan orang-orang yang hidup di dalam daging dikatakan, kalau kita baca pada ayat ke-6 misalnya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jelas perbedaannya. Hidup di dalam daging adalah maut. Artinya ketika kita mengikuti hawa nafsu kedagingan kita akan hanya dibawa kepada kematian, kebinasaan. Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dengan maut. Saudara-saudaraku, memang hidup ini adalah pilihan. Selalu kita memilih. Kita bebas memilih mana yang kita mau ikuti. Jadi kalau Rasul Paulus menasehati jemaat, orang-orang Kristen di kota Roma, ini mau menekankan bahwa biarlah kehidupan mereka setelah mereka menerima Kristus yang telah memerdekakan mereka dari segala dosa dalam kematian Kristus yang rela berkorban untuk menebus kehidupan mereka. Mereka tidak lagi harusnya diperbudak, diperhamba oleh dosa, yakni segala perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu kedagingan saja. Saudara-saudaraku, apa itu hidup dalam daging? Artinya karakter-karakter, tabiat-tabiat kita yang lama, yang dikuasai oleh dosa, tidak lagi harusnya terbawa-bawa pada kehidupan kita setelah menerima Kristus, yakni hidup sebagai orang merdeka, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Kalau kita bandingkan misalnya apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma ini hidup dalam kedagingan, termasuk dalam kitab Galatia 5 ayat 19 yang termasuk hidup dalam kedagingan, yakni perbuatan daging, yakni percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Roma. Kalau kita bandingkan, dia hanya berujung kepada maut, kepada kematian. Tetapi ketika orang hidup di dalam Roh Allah, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, kita mau memberikan hidup kita hanya dipimpin oleh Roh Allah, dikendalikan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya yang memimpin hidup kita, mengatur kehidupan kita untuk membawa kita ke arah yang lebih baik, yang dikenan Tuhan. Hidup kita lebih kepada melakukan hal-hal yang baik, yang memang sungguh berubah dari kehidupan lama kita. Kalau kita baca misalnya pada 2 Korintus 5 ayat 17, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ada pertobatan, ada perubahan, ada kehidupan baru di dalam Tuhan, di dalam kehendak Roh yang membawa kita menjadi orang-orang yang sungguh melakukan apa yang Tuhan
Tuhan kehendaki melalui pimpinan Roh Allah. Saudara-saudaraku, oleh karena itulah kita tetap memohonkan kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, Roh Allah itu sendiri yang akan memampukan kita untuk menolak ataupun meninggalkan segala perbuatan hawa nafsu kedagingan kita. Hidup dalam kedagingan kita akan kita tinggalkan dan kita beralih kepada hidup yang mau dipimpin oleh Roh itu sendiri. Oleh karena itu tidak bisa tidak. Orang yang hidup dan mau dipimpin oleh Roh itu sendiri akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Dalam Galatia 5, apa yang dikatakan orang yang hidup di dalam Roh akan melahirkan buah-buah Roh, perbuatan-perbuatan baik, yakni di sini dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi sungguh berbeda. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus ketika orang-orang Kristen di Roma hidupnya hendaknya berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Inilah yang membedakan mereka dari orang-orang yang belum hidup dipimpin oleh Roh Allah, hidup di dalam Kristus. Jadi jangan sampai orang-orang Kristen di Roma, termasuk kita dalam kehidupan kita yang juga dikelilingi oleh hal-hal yang jahat, banyak godaan-godaan, banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi yang memang datang atas dorongan hawa nafsu kedagingan kita. Janganlah sampai kita terpikat dan terikat oleh perbuatan-perbuatan yang demikian. Tetapi baiklah kita menunjukkan hidup kita yang penuh dengan kekuatan Roh. Kita boleh mempunyai kekuatan yang daripada Allah itu untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan ini juga berlaku bagi semua kita orang percaya, setiap umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun. Biarlah mungkin kita saat ini tinggal di tengah-tengah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, tetapi kita tidaklah harus demikian, tidaklah harus mengikutinya, tetapi biarlah kita menjadi berkat untuk membawa mereka juga hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh. Karena demikianlah yang dikehendaki Tuhan dari cara hidup kita. Semakin banyak orang mau mengakui Tuhan dan menyembahnya, serta mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, biarlah dalam setiap doa kita juga ada permohonan bahwa Roh Tuhanlah yang senantiasa menolong kita untuk tahu melakukan kehidupan yang seharusnya kita lakukan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Roh. Sebab Roh Allah yang suci itu, Roh Allah yang kudus itu akan selalu mengendalikan kita, membawa kita, menggiring kita ke arah apa yang baik menurut Tuhan saja. Saudara-saudaraku, untuk bisa hidup dalam Roh, biarlah kita sungguh-sungguh percaya, hidup bergaul dengan firman Tuhan. Dan dengan demikian kita selalu mengundang Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, Roh Allah, untuk selalu mengendalikan kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah dilawat oleh firman. Biarlah Engkau selalu memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk hidup mengikuti kehendak Roh. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.